Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Bung Masinton Pasaribu. Bung Masinton, jadi apa yang harus dilakukan oleh partai politik agar korupsi di kadernya itu tidak terjadi dan terjadi lagi? Ya, pertama Bang Budiman yang perlu kita kita harus merekonstruksi sebenarnya ya, menata kembali nih. Sistem politik kita, kalau dalam aspek negara ya kita harus berani dari mulai pembiayaan partai politik, kemudian pembiayaan kampanye setiap calon, baik kepala daerah, legislatif di pusat daerah apa segala macam. Kemudian aspek pertanggungjawaban dan kemudian diaudit. Nah, sampai kemudian sanksi terhadap kader partai maupun partai politik yang terlibat dalam pusaran korupsi. Itu desain menurut saya konteks negara modern dan demokratis serta membangun anti korupsi tadi. Nah, kalau sistem kita masih seperti ini, yang paling bisa dilakukan oleh partai, umpama kami PDI Perjuangan melalui Ibu Ketua Umum selalu menekankan bagaimana pentingnya budaya gotong royong, membangun kebersamaan, umpama pembiayaan bersama terhadap calon-calon kepala daerah. Contoh ada pilkada. Bagaimana kami bergotong royong bersama-sama sehingga beban kampanye itu tidak lagi hanya ditanggung oleh seorang calon, tetapi semua kader sehingga bisa menjadi lebih ringan dan kemudian kita mampu meminimalisir persoalan korupsi tadi yang dilakukan oleh kepala daerah. Kemudian kami tidak ada yang mengenal istilah mahar karena yang kami kedepankan adalah bagaimana kami mengedepankan kader-kader partai yang memang dekat dengan rakyat. Baik. Nah, itu salah satu upaya-upaya untuk meminimalisir. Kemudian sekolah partai dan pelatihan-pelatihan. Ya, itu yang juga kami lakukan. Bagaimana juga Ibu Ketua Umum menekankan aspek ideologi dan pembumian ideologi dalam jiwa seluruh kader. Bagaimana hidup sederhana, bagaimana memaknai spirit wong cilik atau kaum marhaine rakyat kecil. Baik, Bung Masinton. Saya pindah ke Pak Supriyansah. Pak Supriyansah, kalau Golkar, apa yang akan dilakukan untuk mencegah agar kader-kader partai ini tidak terjerumus pada isu-isu korupsi? Sebenarnya sangat nyata sekali setiap pada kesempatan, Mas Budiman, Ketua Umum kita ini selalu menyampaikan kepada kader-kader partai yang memiliki posisi baik di legislatif maupun di eksekutif. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Kan jelas itu perintahnya itu. Jangan mengambil yang bukan hakmu. Kalau ini didengarkan merupakan sebuah instruksi dan menjadi kita takut untuk berbuat, maka tidak ada itu yang terjadi seperti hari ini. Jadi tidak mendengar Ketua Umum ya? Ya, selalu itu. Kalau kita ada pertemuan, ada rapat, selalu itu disampaikan. Baik. Beberapa yang saya mau sampaikan Pak Budiman, bahwa tetapi kan tidak bisa kita memudahkan menjustifikasi satu perbuatan ini menjadi perbuatan secara keseluruhan. Berat itu dijustifikasi seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang punya pola pikir yang berbeda. Setiap orang memiliki kira-kira cita-citanya yang berbeda. Seperti yang disampaikan tadi Bang Zau. Bahwa ditanya dirinya, mau jadi apa-apa tujuanmu menjadi anggota DPR. Ya kan? Kalau ditanya seperti itu kan semua sama. Ingin mengabdi untuk bangsa dan negara. Ya kan begitu kira-kira. Mengabdikan diri. Kira-kira gitu loh adanya. Baik Bu Supriyansah, saya pindah ke Bung Ronald Paul dari ex-penyidik KPK. Jadi kalau menurut hasil pengalaman Anda sebetulnya untuk mencegah kader-kader partai itu korupsi, apa sih yang harus dikerjakan sebenarnya, Bung Paul, Bung Ronald? Ya, kalau dari pengalaman ya, kalau misalnya kader partai itu untuk mencegah itu, sebenarnya di setiap partai kita juga udah diskusi di pencegahan selain penindakan juga ya. Di setiap partai pasti ada pendidikannya seperti yang disebutkan tadi sama Bang Sawal juga, Bang Masinton, bahwa ada jenis pendidikan tentang integritas, tentang bagaimana menghargai wong cilik atau semacamnya. Begitu juga di seluruh partai ya, Golkar dan semacamnya.
Tapi kembali lagi, terkadang kan itu tidak semua kader partai atau setiap orang partai itu yang bisa menjalankan sesuai arahan dari pemimpinnya ya. Di balik itu juga para koruptor ini biasanya dia menjadikan juga beberapa partai tempat bernaung itu sebagai alasan atau mungkin membuat tempat berlindung mereka juga gitu. Jadi kalau dibilang disalahkan ke partainya, saya yakin setiap partai juga punya metode atau sistem yang mereka gunakan untuk mencegah atau meminimalisir kader partai melakukan kegiatan yang salah. Jadi kalau ditanyakan apakah peran partai itu cukup maksimal, saya yakin pasti setiap partai punya metode tersebut. Cuman seperti yang tadi dibilang Pak Bang Supriyansa juga, tidak bisa juga setiap partai memantau setiap kadernya harus seperti apa. Dan pada saat dia udah kembali ke jabatannya, biasanya mereka akan kekuasaan yang mereka pegang itu kadang disalahgunakan. Ya seperti yang kita tahu ya, seorang penjahat atau koruptor itu pasti bisa melakukan kegiatan-kejahatannya berdasarkan atas kekuasaannya. Kembali lagi seperti itu, jadi tidak bisa menyalahkan pihak atau partai yang tempat si para koruptor tersebut benderanya di mana. Ya kembali ke individualnya masing-masing sih. Oke, baik Mbak Titi. Jadi kalau Mbak Titi lihat nih, langkah apa ya, ekstrim atau langkah radikal untuk memberikan shock terapi ya, agar kemudian tidak lagi terjadi korupsi yang harus dilakukan partai politik apa? Tapi jawaban Mbak Titi setelah jeda berikut ini.